Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat semua, alhamdulillah. Baik anak-anak, di pertemuan perdana ini untuk kelas 7 kita akan membahas materi akidah akhlak, yaitu materi kita adalah tentang pengertian akidah Islam. Mungkin anak-anak sebelumnya sudah mengerti atau pernah mendengar kata-kata akidah akhlak. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu, aqidatan, yang berarti tan atau perjanjian. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Akidah dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam. Akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan utama adalah konsep ketuhanan. Kemudian konsep-konsep akidah yang lainnya sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jika seorang berakidah Islam, maka fondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat gaib yang merupakan sumber segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah atau muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluknya. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh tiap Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia atau pada umatnya adalah yaitu tentang konsep ketuhanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghuta faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah
pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl 36. Begitulah konsep ketuhanan yang harus diyakini oleh seorang yang mengaku berakidah Islam, mentauhidkannya tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Semoga kita semua, anak sekalian, telah mempelajari akidah Islam ini, menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bersama tentang pengertian akidah Islam, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dan akan kita lanjutkan tentang dasar-dasar akidah Islam, kemudian tujuan akidah Islam, kemudian hubungan iman Islam dan ihsan. Adapun dasar-dasar akidah Islam, pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat taufiki, artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja, karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW selaku pengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian pendapat para ulama Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan masih banyak lagi yang lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan juga dijelaskan juga dalam Al-Quran ayat An-Nahl 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
آمنوا بالله والرسول والكتاب الذي نزل على الرسول والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang akidah, tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar yang kedua adalah al-hadis. Hadis itu sendiri adalah kalau ucapan, perbuatan dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar memperturunkan hawa nafsu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqi 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3 sampai 4.